Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Semua sehat ya. Pagi, Bu. Dan hari ini tidak ada yang menghubungi Ibu Guru untuk izin. Berarti semua hadir. Siap, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kita akan awali dengan berdoa dulu. Siapa yang akan pimpin kita berdoa? Ibu minta untuk Teh Umi. Ayo, Teh Umi pimpin kita berdoa. Siap. Marilah teman-teman sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Umi. Iya, sama-sama, Bu. Kita mulai pelajaran. Iya, kita akan bangkit berdiri semua ya. Ibu akan lihat dari sini, kita semua berdiri, kita berikan penghormatan untuk bangsa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan pimpin dari sini ya. Siap, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai semuanya pada ketukan keempat. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih. Suaranya bagus-bagus dan penuh semangat. Silakan duduk kembali dan kita akan melihat kehadiran ya. Tadi sudah Ibu perhatikan semuanya sudah hadir. Ibu panggil dulu ya. Siti Umi tadi sudah membantu Ibu berdoa. Terima kasih. Minarti, ada? Ya Bu, hadir Bu. Risman? Ada Bu, ada. Tri Yuliati? Hadir, Bu. Nani? Hadir, Bu. Yusriati? Hadir, Bu. Ade? Hadir Bu. Ade nggak main-main lagi ya hari ini ya? Enggak Bu, bagus. Tri Rahayu? Hadir, Bu. Oke. Puji Tuhan, semuanya sehat. Siap ya? Oke. Ibu punya satu semboyan ya untuk kita semua. Orang tua bekerja keras untuk mendidik kita dengan baik dan menyekolahkan kita di tempat ini. Oleh sebab itu, setiap punya tanggung jawab yang sama. Hasilnya ilmu dan nilai. Ilmu dan nilai. Apa nilai yang akan kamu tambah pada dirimu hari ini? Nah, itu yang akan kita bawa pulang. Ibu berharap hari ini kita semua dapat mempelajari hal baru. Semangat? Oke, Ibu punya satu semangat buat kita ya. Kalau Ibu bilangin, SMK, mana semangatmu? Yes. Bisa? Coba sekali lagi ya. SMK, mana semangatmu? Yes. Yes. Oke, itu ada artinya. Berarti nanti selesai pembelajaran, Ibu percaya setiap kita akan mendapat nilai baru hari ini. Mari kita mulai pembelajaran, yaitu mata pelajaran PKK. Mari perhatikan monitornya masing-masing. Oke, sudah siap semuanya ya. Mata pelajaran PKK. Tunggu ya, Ibu persiapkan. Oke. Sudah lihat? Sudah tampak dengan baik? Sudah, Bu. Sudah tampak ya? Oke. Mata pelajaran PKK. Hari ini kita akan mempelajari hal baru. Judulnya untuk ini yang pertama, mengenal peluang usaha yang dapat kita bangun di sekitar tempat kita tinggal. Yang kedua, menganalisis perbedaan makna antara wirausaha dan wirausahawan. Yang
sikap. Ya. Wirausaha terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Wira artinya pejuang dalam Kamus Bahasa Indonesia. Wira adalah pejuang. Dan usaha artinya adalah melakukan sesuatu. Jadi secara praktis, wirausaha adalah pejuang yang sedang melakukan sesuatu. Nah, secara singkatnya, wirausaha kita artikan sebagai seseorang yang berusaha melakukan sesuatu. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam mata pelajaran kita, wirausaha dikembangkan dalam pengertian seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Wirausaha adalah, oh maaf ini Ibu ada salah ini. Wirausahawan seharusnya ya. Wirausahawan seharusnya. Wirausahawan adalah orang yang berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Ini ya, wirausahawan, orang yang melakukan wirausaha. Yang berikutnya, kewirausahaan atau entrepreneurship. Perilaku, semangat, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau keuntungan yang lebih besar. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, semakin mantap nih. Ibu perhatikan ya. Oke. Wirausaha dari uraian tadi kita lihat bahwa wirausaha adalah pelaku usaha atau karena dia sebagai promotor ya untuk produk yang sedang dia usahakan ya. Dan kewirausahaan adalah entrepreneurship seperti yang tadi sudah Ibu uraikan. Entrepreneurship adalah bagian dari yang dilakukan oleh wirausaha, oleh sang pengusaha. Berikut ini ada 6 karakteristik wirausaha. 6 karakteristik wirausaha ini adalah 1. Percaya diri. 2. Berani mengambil resiko. 3. Berorientasi pada masa depan. 4. Berorientasi pada tugas dan hasil. 5. Kepemimpinan. 6. Keorisinilan. Nah, biasanya seorang wirausahawan memiliki 6 karakteristik ini. Untuk apa? Karena biasanya orang memulai usahanya itu pengen menjadi sesuatu yang berbeda dan istimewa. Menjadi sesuatu yang paling disukai masyarakat. Itu strategi yang biasanya dilakukan oleh wirausahawan. Berikut ini ada faktor keberhasilan dan faktor kegagalan, ya, yang biasanya dihadapi oleh para wirausahawan. Faktor keberhasilan di sini yang dimaksud adalah hal-hal positif yang dilakukan pun dari luar. Jadi ada 2 faktor, ada internal dan eksternal. Kalau eksternal berarti faktor luar, hal-hal positif yang menunjang keberhasilan si wirausahawan. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Yang kedua adalah faktor kegagalan. Ini juga tidak penting. Faktor kegagalan menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai. Ingat ya, kegagalan adalah faktor yang harus diwaspadai karena di dalamnya terdapat hal-hal negatif, tantangan, hambatan, ancaman yang menjadi faktor penunjang
bukan penunjang saya rasa ya, menjadi apa ya, penghancur ya, penghancur kesuksesannya, yang menarik usahanya drop sampai dia tidak lagi menjadi wirausahawan. Nah, ini hal penting yang harus diwaspadai dalam proses menjalani wirausahanya. Oh, maaf, kebablasan. Oke, sampai di situ tadi materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sebelum kita masuk ke dalam penugasan? Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan bertanya. Oke, 2 kesempatan bagi anak-anak hebat yang akan bertanya. Yang bertanya duluan, Ibu percaya ini adalah calon wirausahawan yang berhasil ini sepertinya. Tuh, ayo. Habibah, Ibu lihat kamu mulai ini berbinar-binar sinar matanya ya. Siap, Bu. Bu mau nanya sebentar. Itu Ya. kalau seumpama orang-orang yang di kantin yang kerja di kantin itu termasuknya orang wirausaha bukan, Bu? Ayo, siapa yang mau menanggapi Ibu tanggapan dari Habibah? Siapa yang mau menanggapi? Apakah orang-orang yang berjualan di kantin sekolah itu melakukan wirausaha? Pertanyaan yang baik ya. Mau menanggapi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang menanggapi, maka Ibu yang ambil bintangnya ya. Maaf ya. Oke. Orang-orang yang di kantin adalah orang-orang yang melakukan usaha. Mereka melakukan sesuatu untuk dirinya. Berarti mereka adalah wirausaha. Bentuk usahanya berbeda. Bentuk usahanya adalah menyediakan, itu adalah. Satu lagi pertanyaan. Sayang nih, masa Ibu bawa bintangnya pulang? Ayo, 2 bintang. Ayo diambil, siapa yang mau? Ade tidak gambar-gambar lagi ya. Oke, kalau tidak ada maka Ibu akan share LKPD ya. Kita akan melakukan tugas yang berikutnya. Ini ada tugas, Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok sambil diperhatikan pertanyaannya. Tuliskan di buku lembar kerja yang sudah ada pada kalian ya. Ini ada 3 pertanyaan untuk dikerjakan secara berkelompok. Oke, kelompok yang pertama Ibu sebutkan Siti Umi, Minarti, dan Risman. Ya. Ya, Bu. Kerjakan soal yang nomor 1. Yang nomor 1 saja ya. Untuk kelompok 2 ada Sri Yuliati dan Nani. Pertanyaan nomor 2. Nomor 2 saja. Siap, Bu. Yang soal nomor 3 Ari dan Sri Rahayu. Ya. Ibu kasih waktu 25 menit untuk berdiskusi. Ya, Bu. Silakan berdiskusi, nanti kita share ya. Kita akan berbagi jawaban. Sudah siap? Ya, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Sudah ya? Silakan siapa perwakilannya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Apa saja jenis wirausaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Saya, Bu. Silakan, Habibah. Kalau jenis wirausaha di sekitar rumah saya, Bu, adanya itu rumah makan, Bu, warung. Ya, bagus. Apalagi? Ada jual pulsa, Bu. Ya, betul. Itu Terus bentuk yang ada lain. lagi jual air minum isi ulang. Ya, yang kelompok yang lain sambil mengamati dan sambil mencatat ya. Air minum isi ulang, isi pulsa, restoran Padang kali ya, di mana-mana Iya. itu. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan dari kelompok 1?
Saya Cuci tambahkan motor, Bu. kelompok 1. Ya, silakan Minarti. Ya, di sini di sekitar saya ada 2 bentuk, Bu. Ada manufaktur, ada jasa. Kalau manufaktur ada pabrik tahu, ada mebel. Kemudian kalau jasanya ada bengkel, Bu. Ada juga yang menyiapkan jasa gudang. Ya. Ya. Nah, Ya, betul. Besar ya. Ayo, mari teman kita Habibah mencontohkan ada yang jual restoran rumah makan Padang, jual pulsa, ya. Nah, teman kita Minarti malah menjelaskan tentang manufaktur ya. Manufaktur itu adalah pabrikasi. Bank juga harus dimiliki oleh wirausahawan. Kita sudah pada luar biasa. Habibah dan Minarti itu dapat 1 lagi bintang istimewa dari Ibu. Ada 1 stok bintang lagi, ayo. Kelompok 2 sekarang. Ayo silakan kelompok 2. Bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh wirausahawan agar berhasil? Harus Ayo, Bu. bertanggung jawab, Bu. Ya, bertanggung jawab. Benar, Nani. Pinter. Ayo, siapa lagi? Sri Yuliati, silakan menanggapi. Harus percaya diri, Bu. Sama Iya. berani mengambil resiko. Betul. Percaya diri menjadi modal utama ya. Kalau tidak percaya diri, bagaimana menjalankan usahanya ya? Nomor 1 harus percaya diri ya. Ingat, Saya Ibu Bu pernah- menambahkan Ya, siapa itu yang mau Ya. menambahkan? Sri Ya. Rahayu. harus kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Pinter. Ada lagi? Ada lagi? Itu tadi Jujur, Bu. dicatat ya. Jujur, Bu. Jujur. Nah, itu jadi jujur dan bertanggung jawab ya. Itu nanti karakter-karakter wirausahawan yang akan kita pelajari lagi ya. Ada lagi yang mau menanggapi jawaban teman-teman kita dicatat ya, Nak ya. Nanti kita akan membuat hasil laporannya. Sudah selesai untuk kelompok 2, sekarang kelompok 3, analisis faktor apa saja yang mengakibatkan. Ayo. Wirausaha itu ditentukan oleh hal-hal negatif, hambatan dan ancaman. Nah, kira-kira analisis faktornya seperti apa? Ayo, kelompok 3, Ade dan Sri Rahayu. Saya Bu. Mungkin karena Ya, tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Ya, bagaimana? Tidak Ya. mau mencoba hal baru, Ya, tidak inovatif. Bagaimana kalau Ibu bilang tidak inovatif? nah, jadi Masih konvensional ya. Tidak mau Jual zaman. bersaing berarti. Iya, Ya. betul. Ya, itu perlu dicatat ya. Hal-hal yang penting untuk menunjang keberhasilan atau bahkan mengakibatkan kegagalan. Tadi dibilang sama Sri Rahayu, kayaknya Ibu mau kasih bintang sama Sri Rahayu deh. Twing, 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 kasih bintang ya. Kamu memberikan ide yang bagus untuk kita semua. Tidak inovatif menjadi salah satu ancaman yang sangat besar bagi sebuah wirausaha, apalagi di zaman sekarang ketika banyak orang yang pintar meniru usaha. Ya, tadi ada Ibu paparkan tentang karakteristik wirausaha. Kita harus orisinil memang, tapi kita juga harus mampu berinovasi, menciptakan produk-produk baru, dan itu memang dibutuhkan oleh konsumen kita. Luar biasa diskusi kita hari ini ya. Nah, berikutnya kita akan lakukan diskusi di dalam kelompok untuk untuk menyajikan laporan ya. Dibaca ya anak-anak ya. Perhatikan video wirausaha tadi, diskusikan
diskusikan tugas kedua berikut ini. Ibu akan tampilkan video ya. Oke, sudah memperhatikan tadi ya videonya ya. Sudah, Bu. Nanti videonya akan Ibu kirim ke masing-masing WhatsApp kalian untuk melakukan diskusi masing-masing ya. Jadi tolong diamati kegiatan wirausaha yang tadi. Perhatikan tugas presentasi kelompok di sini ya. Tugas presentasi kelompok, buatlah analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha tersebut. B, karakter wirausaha mana yang ia miliki? C, buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, baiklah, tugas ini nanti akan kita presentasikan pada pertemuan yang berikutnya. Ibu berharap setiap orang memberikan kontribusi untuk memahami pembelajaran ini dengan baik di dalam diskusi kelompok. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Ibu untuk lebih lanjut memahami materi pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada lagi, kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, berdasarkan tujuan pembelajaran kita di awal. Oke. Sebentar. Oke. Kesimpulan satu, peluang usaha yang dapat kita bangun. Yang kedua, memahami karakteristik seorang wirausahawan. Dan keempat, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Terima kasih. Silakan Mbak Nani. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada hari Jumat dengan dengan materi pembelajaran yang berikutnya, karakteristik wirausahawan dan dimensi wirausaha. Oke, dengan demikian pembelajaran kita berakhir. Selesaikan tugas presentasinya dengan baik. Ibu akan memberikan apresiasi pada setiap siswa yang mengerjakan tepat waktu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi. Dah.